Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutia Indriasari dengan NIM 110 dari kelas 6D. Di sini saya akan membahas materi mengenai layanan pendidikan ABK dan pendidikan inklusi. Sebelum masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu layanan pendidikan ABK atau pendidikan inklusi? Hmm, untuk lebih lanjut lagi, kita akan membahas mengenai layanan pendidikan untuk anak ABK yang bisa berupa sekolah luar biasa atau SLB, atau sekolah reguler, atau sekolah reguler penyelenggara inklusi, dan homeschooling, di mana pengajarannya yang dirancang untuk merespon karakteristik unik yang dimiliki setiap anak yang dapat diakomodasi dalam kurikulum sekolah yang standar. Terus dengan sasarannya yaitu anak-anak yang memiliki hambatan emosional, kecerdasan, fisik, dan lain sebagainya. Masuk materi selanjutnya yaitu langsung kepada pendidikan inklusi, yang merupakan pendidikan inklusi tersebut juga termasuk dalam layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus tapi berbasis pendidikan inklusi, di mana penjelasannya yaitu mengenai pendidikan inklusi sendiri merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus untuk yang memiliki hambatan atau gangguan baik itu potensi kecerdasan atau bakat istimewa, supaya anak tersebut dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya, untuk dapat mengembangkan potensinya, bakat, minat, dan dapat memberikan pendidikan layanan yang secara individual sesuai dengan kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Dalam pendidikan inklusi juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu ada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, di mana prinsip tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab kita untuk menyusun strategi dalam pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan pendidikan inklusi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita harus serata dalam melakukan perkembangannya, dan kita harus menghargai pada perbedaan setiap anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kebutuhan individual, di mana setiap anak itu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan harus diusahakan sesuai dengan kondisi anak. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip kebermaknaan, yang menjelaskan mengenai pendidikan inklusi itu harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, aman, menerima keanekaragaman, dan menghargai suatu perbedaan. Karena anak berkebutuhan khusus itu memiliki hambatannya masing-masing. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan, di mana prinsip tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Jadi prinsip pendidikan inklusi harus dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip keterlibatan, di mana penyelenggaraan pendidikan inklusi itu harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Jadi kita harus melibatkan orang tua, melibatkan guru, tenaga kerja, terapis, seperti itu. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, ada kebijakan dari pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi, kemudian adanya kesadaran, sikap positif, dan kemauan dari pihak sekolah, dari berbagai stakeholder lainnya untuk menerima dan melayani ABK di sekolah reguler. Kemudian yang ketiga yaitu guru-guru memiliki pemahaman tentang ABK dan memiliki kemampuan dasar tentang bagaimana cara memberikan layanan pendidikan pada mereka. Selanjutnya ada guru pembimbing khusus atau GPK, kemudian tersedianya lingkungan fisik
yang aksesibel bagi ABK, tersedianya sistem layanan akademik, baik itu kurikulum dan pembelajarannya yang dapat mengkoordinir kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu harus tersedianya sarana pendukung untuk memperkuat pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ada kurikulum pendidikan dalam setting inklusi, di mana kurikulum sendiri merupakan suatu rancangan atau peraturan pelaksanaan pembelajaran yang berisi tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Nah, dalam pendidikan inklusi ini ada prinsip tersendiri dalam pembentukan kurikulumnya. Yang pertama, yaitu kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi anak ABK. Kemudian yang kedua, penyesuaian pada masing-masing ABK itu tidak sama. Yang ketiga, yaitu penyesuaian tidak harus sama pada semua aspek perkembangan anak ABK-nya. Lalu yang terakhir yaitu alternatif penyesuaian bisa pada tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum bagi anak inklusi itu kita harus menyesuaikan dengan kondisinya anak. Terus kita tidak boleh menyamakan semuanya itu sama dalam satu aspek perkembangan, karena anak ABK itu memiliki perkembangan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada model kurikulum dalam pendidikan inklusi. Yang pertama ada duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Di mana kurikulum duplikasi sendiri adalah kurikulum yang sama dengan kurikulum umum pada sekolah reguler lainnya, yaitu aspeknya itu semua anak dapat mengikuti. Kemudian ada kurikulum modifikasi sendiri, yaitu kurikulum umum yang dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Selanjutnya ada kurikulum yang disubstitusi, di mana bagian dari beberapa kurikulum umum ditiadakan, tapi diganti dengan sesuatu kegiatan yang kurang lebih setara dengan kurikulum ABK. Selanjutnya ada kurikulum omisi, di mana bagian kurikulum dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali, jadi benar-benar dihilangkan karena tidak sesuai dengan kondisi bagi anak ABK. Lalu ada pembelajaran, di mana pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, di mana pembelajarannya yang dilakukan harus sesuai dengan berdasarkan program pembelajaran individual atau PPI yang dikembangkan berdasarkan dari hasil asesmen. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, yaitu penyediaan lingkungan yang ramah, aman, menyenangkan merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana komponen sekolah tersebut seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, terus ada alat peraga tersebut. Alat peraga tersebut harus menunjang pembelajaran yang semuanya itu diharapkan dapat menunjang anak untuk dapat belajar dengan efektif dan maksimal sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan anak-anak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusia atau SDM-nya. Karena sumber daya ini sangat penting bagi penyelenggara PAUD inklusi. SDM yang dibutuhkan yaitu terdiri dari guru dan non-guru atau tenaga medis dan non-medis. Yang idealnya guru tersebut mengajar di PAUD inklusi adalah guru kelas dan guru khusus. Yang dimaksud guru khusus tersebut adalah seperti tenaga medis seperti itu. Jadi guru di dalam satu kelas itu biasanya ada 2 guru, yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus atau GPK. Kemudian dalam pengelolaan ini, dalam pendidikan inklusi itu terdapat kegiatan manajemen dalam suatu pendidikan inklusi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyelenggaraan pendidikan inklusi, yang biasanya hal tersebut antara hak dan kebutuhan anak itu berkesinambungan dengan pendidikan anak usia dini bagi pendidikan inklusi, yaitu ada pengelolaan administrasi dan sumber daya belajar atau media, di mana pengelolaan administrasi tersebut kegiatannya bisa meliputi
data anak dan perkembangannya, data lembaga, administrasi, keuangan, dan program-programnya. Kemudian bagi pengelolaan sumber belajar atau media itu kegiatannya biasanya meliputi pengadaan, pemanfaatan dan perawatan bagi alat bermain, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Dalam pendidikan inklusi itu terdapat juga beberapa sumber penerimaannya, yaitu ada pendaftaran, deteksi tumbuh kembang, identifikasi, asesmen, hasil asesmen, kemudian MOU atau kesepakatan dengan orang tua. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi juga kita harus melibatkan orang tua. Terus kita juga harus melakukan evaluasi penyelenggaraan, yaitu yang berkeberlangsungan. Evaluasinya itu meliputi keberlangsungan programnya bagaimana, ketercapaian tujuan programnya, faktor-faktor penghambat programnya, terus langkah-langkah yang dapat mengatasi beberapa hambatan. Untuk tersebut kita harus menjaga keberlangsungan pendidikan inklusi supaya penyelenggaraan tersebut selalu terjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadikan tujuannya. Yaitu kita selain itu agar terlaksananya beberapa program tersebut, kita juga harus melakukan observasi, evaluasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi itu secepat mungkin supaya penyelenggaraan programnya tersebut juga terselenggara dengan baik. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Itu tadi ada penjelasan materi mengenai layanan pendidikan ABK dan pendidikan inklusi, di mana materi tersebut semoga bermanfaat bagi kita untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pendidikan inklusi tersebut, bagaimana prinsipnya, persyaratannya, model-model kurikulumnya, evaluasinya, identifikasi penerimaannya, seperti itu. Semoga kedepannya kita dapat lebih tahu bagaimana penyelenggaraan PAUD inklusif tersebut supaya peningkatan akses dan mutu layanan tersebut juga berkembang baik di negara kita sendiri di Indonesia ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.